Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa aujaba bisolati wasyam wa amarona bi itihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Abdul Fattah beserta keluarga besarnya yang kita hormati dan yang kita muliakan, kepada Bapak perangkat desa, kepala desa walaupun gak sempat hadir di hadapan kita, kepada para bapak MUI, para ulama, ustadz-ustadzah yang dapat hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini yang kita hormati dan yang kita muliakan, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa kepada Ananda, yaitu Iftah Lana Qalbin Salim, yang yaitu sudah dikhitankan. Semoga menjadi putra yang soleh, berbakti kepada nusa bangsa dan menjadi amal jariah kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Yang pertama, tiada ucapan yang pantas yang sama-sama kita ungkapkan kecuali selalu menampakkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu, bermuajahah, bersatu, berpadu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dicatat oleh Allah menjadi bernilai ibadah silaturahim yang sehingga dicatat sebagai amalan sholihan wal makbulan bil makfirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, rahmat takdim serta salam bahagia Allah semoga tersanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat baik di dunia berupa syafaat hidayah iman dan Islam, lebih-lebih syafaatul uzmah besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketoke gak suwi-suwi wong bolo kabeh nggih. Yes, sama dengan kita cerita-cerita biasa saja. Nggih. Nah, kanca kabeh turno ya wis sunat kabeh. Oke. Ayo arti ceritanya piye meneh. Ya tapi sekilas, yaitu tentang khitan. Hukum sunat itu sebenarnya sunat muakkad sebenarnya. Dasarnya seperti itu. Jadi sunat itu ora wajib. Sunah muakkad dasarnya awal mulanya. Tapi belum wasilah wajib, wawal wajib. Perkara yang menjadikan sempurnanya ibadah wajib, maka itu hukumnya jadi wajib. Maka sunati jadi wajib. Sebabnya apa? Kalau nggak sunat, nanti kalau yaitu ketika buang air kecil itu najis akan mengendap di ujung trompetnya itu. Apa ujung trompetnya ini? Kalau nggak dibuang, maka sholatnya jadi tidak sah. Maka jadi sunat itu hukumnya wajib. Masalah keutamaan dan fadilah, keutamaannya sunat khitan iki wakeh nganggo banget. Ya. Nah,
bahkan dokter dunia pun yaitu mengakui kebersihan tentang adanya khitan. Awal mula khitan ini mau cerita aja, cerita wae. Awal mula khitan itu ada dua pendapat, tapi yang banyak itu pendapat yaitu bahwasanya ngikuti jejak Nabi Ibrahim. Yang satu jejaknya Nabi Adam alaihissalam, tapi jarang kondang disampaikan. Nah, ya pokoknya kita ini cerita wae. Nabi Adam alaihissalam ketika yaitu habis makan buah kuldi di surga sana, sebenarnya yaitu Nabi Adam ki wis penak, tapi jenenge wong penak kurang kepenak. Nabi Adam dan Siti Hawa itu sudah enak di surga. Ya. Setelah yaitu wala taqrabahadi sajarah, jangan engkau yaitu dekati ini pohon kuldi kata. Tapi ini masya Allah ya, digoda oleh setan laknatullah. Kowe iki di apa sama Allah itu supaya nggak mendekati buah kuldi, kau itu biar nggak sempurna apamu, kenikmatan dan lain sebagainya, pokoknya berbagai macam digoda oleh setan. Orang mandi. Tapi setan pinter. Adam gak iso digoda, tapi terus genting goda Siti Hawa. Nah, Siti Hawa mau, ayo mas, ya wis. Makanya seorang itu kadang ini masya Allah nek digoda langsung gak iso, biasanya sih digoda itu indisi. Makanya disebut Hawa. Contohnya Hawa itu dia, contohnya Hawa ini panas, begini ngapa bu? Ngombe. Hawa ini adem, kepingine sing anget-anget kan itu bu nggih? Begitulah Hawa, jenenge Hawa. Hawa ini panas, Hawa ini kepingin lesu dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi Siti Hawa digoda, setelah digoda oleh setan laknatullah, yang sehingga Nabi Adam juga luluh, bisa yaitu juga sama-sama makan buah kuldi. Makan buah kuldi, langsunglah di situ hukum Allah berlaku. Satu kesalahan diusir dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa satu kesalahan diusir dari surga. Nah, kita berapa kesalahan kok kepengen mlebu swarga? Memangnya punya kenalan orang dalam? Oke. Nih, cuman makfirah Allah yang kita harapkan, nggih. Jadi kita kadang masih senangnya masih begitu. Kena Hawa dulu langsung. Nih, Hawa akhir ini coba Hawane apa? Hawane buge. Hawane melu-melu kudu nesu dia apa? Maca medsos. Masalah adan, buge. Wah, komen kono, komen kene, komen kono. Aku yo maca, alah nyantai men aku. Memang manusia itu senangnya golek kepleset lisane wong. Nek sing salah bingung, sing salah. Wah, tenar. Tapi nek sing bener ora. Lah sing akeh komen-komen kene ene adan yo ora terus menyang ora tak delok. Wayamu komen ene adan aku macal tembul dadak. Ngono kadang batin tapi batin. Nek sing tekone iki aja kesinggung Pak nggih, iki gak kesinggung enggak. Yang salah baru sibuk. Nek pas bener gak sibuk. Contoh di musala RT 13 umpama adan dhuwur jam 11. Salah enggak Pak? Sa RT ya komen kabeh. Adan sing bener pas waktune. Wong dina sing teko Pak nek. Iya, ngono kuwi lah. Iki nang siji mana, Pak. Nek ono 5 insyaallah padha. Iki Pak Bari ya. Kok rapi dor. Ya. Jadi kita ini kadang ya ngono. Hawa ning ngono ki ya kadang melu lesu tapi enggak koreksi diri. Ya wis lah nek lu ngaku ya. Mbok ya sepakare dibanterno, sepakare dilirihno. Nek pamane ngamis aku tak mangkat nang musala apa nang masjid kanggo salat berjamaah. Aku kuwi bareng iki banter liri ono komen banter ono komen liri dan lain kok ora mangkat ya padha wae lah wis. Nggih,
di Hawa. Terus Nabi Adam alaihissalam diusir sama surga. Ini campur Jawa mangke. Ya campur Jawa. Diusir dari surga. Maklum, mau balik iki rada linggih wae enggak apa-apa nggih. Biasa iki rada nganu. Rada ngene kok ora ilok nganu ngungkuri nganteni. Nganten sunat. Lah nek wong nganteni ngono kae selamat menempuh hidup baru. Lah nek sunat ini kan harus dicapai selamat. Helm baru, helm baru. Ya wis. Ya mudah-mudahan ya itu makamnya doa ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solihah. Begitu anak saya soleh kok soleh-solihah ya solehah sok kalone. Begitu yaitu Nabi Adam alaihissalam diusir sangka swarga bertobat, ya Allah Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya Allah. Bertobat, satu kesalahan donga tobate mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 200 tahun nangisi satu kesalahan. Lah kita adalah hidup nek orang ngono ora marem ngono ada nggih. Yes. Dan sampai bernadar ini bernadar Nabi Adam, ya Allah andai kata tobatku engkau terima ya Allah maka aku akan memotong sebagian anggota badanku. Nah, mohon kepada Allah. Ya betul Pak, diterimalah tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehingga dipertemukan dengan Siti Hawa. Nah, dipertemukan dengan Siti Hawa, kalau sekarang pertemuannya di Jabal Rahmah ya. Jadi Jabal Rahmah itu ya Jabal Rahmah ya, berupa gunung batu-batu. Disitulah dipertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Memang di situ masya Allah ya, banyak sekali orang yang menyalahgunakan. Di situ ada yang menjilat-jilat jabal apa batunya itu iki kadang ada yang di situ tak nulis apa sesuatu. Hajatnya ditulis di situ kok. Nah, pokoknya banyak kali keyakinan bahkan dari Indonesia itu wakil. Di situ saya itu keliling-keliling mau matre nomor itu pirang-pirang lagi matre Indonesia ada matre di semua ini kok nang kono. Oh, berarti mungkin ada salah satu ajaran dari Indonesia itu ajaran sokong tidak ngerti. Dari bermatre jeblok oh ya langsung mungkin atau berapa gitu mungkin yang jatuh. Ini nang kono enek iki ada sing butuh ada sing disuai. Itu apa? Banyak yang disalahgunakan. Tapi mudah-mudahan andai kata Allah mengizinkan pada kita semua bisa suan hadir ke sana, ya sudah kita lurus saja ngikuti syariah. Enggak usah kakek neko-neko, nggih. Nah. Terus diterimalah tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditampa dungane tobatnya diterima oleh Allah, Nabi Adam lali biasa nek wong ijek pamane ijek burung dadi biasane ora lah tapi nek wis dadi nah beda karo PLKB nggih PLKB nek lali nek pilkada jadi iya wis ngono kuwi lah wali-wali waktu yaitu urung duwe, wah rono rene jaluki donga pangestu Mbah, dongake Mbah nggih. Rajin silaturahmi bareng wis sugih. Waktu pilihan, ya salah terus dhewe lah. Pokoknya mudah-mudahan Allah enggak jadikan kita golongan orang yang lupa. Amin Allahumma. Masih jek urung duwe yo rajin nang masjid nang musala donga ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Wis sugih. Kita memang seperti itu kadang nek wis terkabul lah lali. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan barang siapa yang menyia-nyiakan orang ya, menyia-nyiakan orang yang pernah berjasa kepadanya tidak lain tidak bukan maka urusannya nanti akan bersamaku. Allah nanti yang akan membalasnya.
Barang siapa yang lupa kepada orang yang telah pernah membantu kita. Bu, siapa orang yang pernah membantu kita dengan tulus ikhlas? Orang yang pernah menolong kita ketika jatuh. Ibu-ibu lagi sugih oke sing pengen kenalan, pengen ngajak selfie bareng, kawan Facebooknya akeh, jajali pas lagi orang duwe. Kita kadang lagi mungkin banyak orang meremehkan, banyak orang ngerasani. Gak ada yaitu orang yang mau berkawan sama kita. Kita ekonomi lagi terpuruk dan lain sebagainya. Ada orang datang menawarkan bantuan, monggo dibantu dan lain sebagainya. Itulah orang yang ikhlas menolong kita ketika kita dalam keadaan susah. Kalau kita dalam keadaan punya, dalam keadaan sugih, akeh wong aku orang tua angkat, anak angkat, kayak dulurku, kayak koncoku, kayak ini dan lain sebagainya. Coba kita waktu dalam keadaan terpuruk, kita bayangin dulu, kita ingat-ingat, siapakah orang yang pernah mendoakan aku waktu aku dulu susah? Siapakah orang yang pernah mengajari aku dulu waktu aku gak punya apa-apa? Siapakah mereka yang pernah bantu aku sewaktu aku yaitu dalam keadaan terjepit? Kita ingat-ingat. Andai kata sudah meninggal dunia, kita doakan. Andai kata masih hidup, kita silaturahmi. Tapi andai kata kita sakiti orang yang pernah menolong kita, orang yang pernah membantu kita, sama dengan kita dinilai dicap oleh Allah orang yang kufur, orang yang yaitu tidak terima kasih dengan yaitu apa yang Allah berikan. Saya ingin kayak suaranya. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan itu melalui perantaran manusia. Nggih napa mboten, Bu? Lah, awake dhewe kadang lali karo orang yang sudah menolong kita, wallahu a'lam. Terutama siapa, Ibu? Kedua orang tua. Makanya Rasulullah menyampaikan birru auladakum, bagusilah orang tuamu, wa birru abnaakum, niscaya kamu akan dibagusi oleh anak-anakmu. Nek seiki kok wanian karo wong tua, wanian karo lele, wanian karo dulur-dulure bapak, dulure mama dan lain sebagainya, meremehkan mereka karo lek karo Pak D kok sampean remehke, siap-siap suatu saat akan diremehkan oleh anak-anak dan ponak-ponakane. Lho kuwi makane Pak D. Nek nunggu manungsa sempurna iki sapa? Pak D, Pak Le, orang tua itu juga manusia biasa. Juga punya dosa. Tapi kalau kita ingkari, Allah nggak akan terima. Bagusilah orang tuamu, niscaya engkau akan dibagusilah oleh anak-anakmu. Bagusilah mertuamu, insya Allah engkau akan dibagusi oleh mantumu. Makanya nek saiki dilawane karo mantune eling, dosaku apa karo mertuaku. Pak nggih. Nah, makanya kita doakan andai kata baik yaitu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Andai kata sudah meninggal dunia, kita ziarahi, kita doakan. Andai kata masih hidup, kita rajin-rajin silaturahmi. Nggih. Nih. Karena apa? Wong tua ki senenge nek didolani sing enom. Betul Pak nggih? Nggih, bodo-bodo janjane yo wong sugih, kepengin pamane anak iki dolan, boyo tukokno cendol wae to sak sing rego 3.000-an wis rasane maklong. Nggih mboten? Kadang wong anaknya ada nggak peka memang, kadang ora peka lah wong mak yo sawite pirang-pirang nek gua tuku sirup sak botol gampang ya. Ono rasa padahal kualitas rasa itu berbeda. Masya Allah. Nih Nabi Adam alaihissalam kembali lagi. Udah
wes kepenak lali, lupa. Diingatkan sama malaikat Jibril, Adam, kurang lebih bahasa kita lagi. Apa nadarmu? Tapi yang batin ket mau nongkono ke hakiwan ini kok orang ini. Udah kopi ini nggak usah ya. Nah, tekan di mau. Ya. Adam. Ingatin malaikat Jibril. Oh Bril, ya bosok kita lah ya Pak ya. Nah, kemarin umpami seperti itu ibaratnya. Nah itu udah dikabulkan doamu, sudah diampuni dosamu. Kau lupa dengan nadarmu. Nadar apa? Kamu pernah nadar nanti kalau dikabulkan doaku, kalau diampuni dosaku, ketemu Siti Hawa, aku akan memotong sebagian anggota tubuhku. Terus, iya ya, lali. Anggota mana ini yang mau dipotong ini? Bingunglah malaikat Jibril. Mau tangan ojo, kok gak iso nyetel. Mau kaki gak bisa jalan. Kuping nanti kok piye, irung aja udah. Udah sore ini, trompetmu. Kenapa trompet. Paham lah masalah trompet nih. Kalau saya diterang dulu. Ya, urang ombak kambuh. Loh, cerita trompet itu kambuh yo. Nah, terus kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, kita cerita tentang kita, nggih. Lah Nabi Ibrahim alaihissalam ini yaitu sudah umur 80 tahun nggak punya anak, nggak punya putra. Selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan sudah putus asa. Pelanjut saat sejarah, menurut ceritanya nanti gak ada lagi. Udah umur 80 tahun, durung duwe anak. Sampai yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ini ditawari sama Siti Saroh, istrinya. Istri Saroh, Mas ya, kita kok kayaknya udah 80 tahun umurnya kok sampai belum punya anak. Belum, jawab Nabi Ibrahim. Belum kapan meneh. Ya wis lah Mas, daripada apa busuk meneh bae ya. Wah, enggak mau. Nabi Ibrahim ditawani bojo ora ke. Ya jadi bapak-bapak sing ngono kae. Tawani bojo meneh. Enggak gelem juga. Enggak gelem nolak. Enggak mau. Tak taunya begitu. Ditawari meneh. Orang gelem. Ditawari lagi. Ya udahlah. Siapa? Dicarikanlah sama Siti Saroh. Makanya Bu nek arep nambah kanca ya ngono, tawani. Digoleki, nggih. Wah, apian lho. Ditawari sama pembantunya sendiri, yaitu Siti Hajar, orang dari Mesir. Setelah dinikah Nabi Ibrahim alaihissalam, toh dia juga belum punya anak. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah. Nabi Ibrahim selalu bertawajuh, bermunajat, berdoa kepada Allah, mohon diberi keturunan. Tak tahu dalam mimpinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir nafsaka, bersihkan dirimu. Mikir, bangun tidur mikir. Dah, besok tidur mimpi begitu lagi, lahir nafsaka, sucikan, bersihkan dirimu. Opolah iki karepe. Setelah itu bermunajat kepada Allah, ini mimpi apa dari setan laknatullah. Berdoa kepada Allah, apakah ini perintah Allah, wahyu, apakah ini godaan dari setan.
mohon kepada Allah petunjuk tohir nafsaka rupane sunat perintah suruh sunat motong ujung trompetnya yang bermunajat kepada Allah. Habis itu izinlah sama Siti Saro. Dek Saro, ya kurang lebih ngono lah nggih. Nek bahasa kita gak enek dik gak enek. Allah merintahkan saya suruh yaitu motong sebagian trompet saya. Hah? Kaget Siti Saro. Gak bisa. Langkong buat apa? Wah, yes. Gak bisa. Karena perintah Allah selalu menghantui, selalu yaitu berdiam-diam dalam pikirannya. Mohon kepada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk itu. Tetap izin. Allah memerintahkan untuk motong ujung trompet saya. Gak bisa. Sampai Siti Sarok saking ketakutan bangku piye iki. Kalau sudah perintah Allah, Nabi Ibrahim ini gak peduli apa yang terjadi. Langsung semua pejuang ya kalau tadi waris jombong ekrek terus wabe dijelek pokoknya disumputkan. Ini sama Siti Saro ini takut lah kok sampai kotor lah kok piye. Oke, wah disumputkan lah sama Siti Saro. Pokoknya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung yaitu mencari lah itu semua. Gak ketemu pisau, gak ada. Apa kater ulungan kater begitu. Pokoknya semua alat gak ada. Gak kok ngerti. Pokoknya udah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Allah piye carane. Tangannya masukkan nang lowang, gak ketemu perkul apa ya? Tampak lah ya. Terus wampake langsung yaitu diwasah landep, pokoknya tidak sepengetahuan yaitu Siti Saro dan Siti Hajar langsung ke ladang ya, ladang ada bukit apa bukit? Jangan ladang lah ya. Yaitu di bukit batu-batuan ini. Kemudian dua itu ini sedang nganu langsung ditokke blundeng, Yes pokoknya langsung ditokke ada sesuatu langsung pakai perpul langsung wah ya Allah rasane waktunya ke waktu panas. Ya, yo umur 80 tahun yo ora yo wis kotot-kotot. Nah, setelah itu pulang. Ya. Pulang laporan sama Siti Saro, laporan sama Siti Hajar. Loh, aku sudah melaksanakan khitan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, dan terus khitan itu apa? Dipotong ujung trompetnya. Terus bagian piye? Ditelok, loh, kok tambah api? Wah, deh. Kok tambah api? Ya udah, terus perhubungan lah suami istri. Nah, hubungan suami istri, tak taunya Siti Hajar, Siti Hajar terutama, yaitu karena masih muda dia, itu jebule, bareng dionsei karo ora dionsei, sudah khitan sama belum khitan, rupanya beda, rasanya, yo mak, telong sedikit. Sampai melu-melu mesemnya pos ngerti. Hah, kira-kira. Ya, setelah itu Siti Hajar itu ngomong-ngomong. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin ada majelis arisan mobil lah kalau sekarang itu ngomong-ngomong, apa? Mas Ibrahim, nah nek cara saiki lah sunat hitan. Hitan iki apa? Kuluknya pokoknya ujung trompet iki dipot lho. Lah piye kok dadi pokoknya lah piye ta kuwi bentuke piye lama-lama tanya-tanya pokoknya baginitan rasane mak pelong pokoknya beda sama belum dikitan langsung cerita alhamdulillah lama-lama satu negara dohitan kabeh jadi rame-rame para bapak-bapak pondok
khitan. Pada waktu itu bapak-bapak sing khitan zaman Nabi Ibrahim. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi salah satu syariat dari agama, yaitu agama Islam. Ini kita syaratnya salah satunya untuk supaya sah sholat kita untuk berkhitan. Jadi khitan itu masalah batasnya umurnya itu tidak ada ketentuan, ya. Tapi kita ditentukan oleh fikih. Orang Nabi Ibrahim 80 tahun. Nah, terus kapan ketentuannya? Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghitankan putranya, cucunya Hasan dan Husain itu umur 7 hari. Maka ini dulu yang banyak mengamalkan ini dari bapak-bapak Sunda biasanya ya. Nah itu Bali sudah dihitan. Kalau sekarang tak masih apa enggak? Ada pun jarang-jarang ya kan. Terus dalam fikih itu mengikuti seperti perintah untuk menjalankan sholat itu umur 7 tahun kurang lebihnya. Terus dibatasi dalam yaitu fikih, yang penting jangan sampai balik. Nek wis ngantek balik, yo sing arkitan barang yo dibunge. Ya. Ya, jadi itulah untuk kewajiban khitan. Karena apa? Karena ketika kita mau menjalankan kewajiban berupa sholat, wajib suci dari yang namanya hadas, yang namanya najis. Makanya dibuang bulunya supaya yaitu kotoran yang mengendap di dalam ujung daripada kemaluan tersebut bisa dicuci dengan air. Makanya apa? Itu terutama najis dari air seni, dari air pipis, ya, yang mengendap. Lebih dari itu kita dalam masalah urusan air seni sampai ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, banyaknya siksa kubur itu gara-gara salah satunya masalah istinja, masalah air seni, masalah pipis sembarangan. Maka kita disunahkan ketika kita habis pipis supaya untuk berdehem-dehem, main tuntas. Ya terus karo dipeliriti. Nah ibu-ibu begitu biak ya. Ya pokoknya yang tuntas lah begitu biak nih. Ya supaya tuntas. Karena yang namanya najis yaitu istinja seperti itu, andai kata terpercik dalam yaitu sarung kita, kain sholat kita, maka sholat kita nggak sah. Kalau sholat kita nggak sah, maka yaitu ibadah yang lainnya juga yaitu tidak sah di hadapan Allah. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Sampai ditegaskan oleh Rasul bahwasanya waktu jalan-jalan jumpa 2 kuburan, Rasul menyampaikan 2 kuburan ini orang yang soleh semuanya, orang ahli ibadah. Kok ini dosanya nampaknya sepele tapi besar. Yang satu ini adalah orang tukang adu domba. Asalnya ini ngomong sidik, ngomong ke kono, ngomong sidik, ngomong ke rono, ngomong sidik, ngomong ke rono. Yang sehingga orang saling gaduh, orang saling bertengkar. Gara-gara ucapan mereka ini gak bisa hibdul lisan, gak bisa jaga lisan. Yang satu ini gara-gara pipis. Nek pipis kadang nang sorban langsung diobat tabletil wis. Kok sholat yo nganggo sarung kuwi meneh. Oke. Nang kamar mandi go sarung kuwi, nang masjid yo nganggo kuwi meneh. Nimpal kadang yo nganggo sarung kuwi, wayah nang masjid yo nganggo kuwi meneh. Terus ayo macam-macam. Ya silakan pakai kuwi meneh. Yang penting intinya suci.
itu manfaat dari segi keabsahan dalam kita ibadah, bahkan dari segi kesehatan. Khitan itu juga banyak keutamaan dan fadilah kelebihannya banyak sekali. Masa khitan, hubungan seksual dan lain sebagainya. Pokoknya khitanlah itu yang menjadikan daripada penjamin semuanya. Mudah-mudahan yang dikhitankan menjadi anak yang solih, yang solih. Amin Allahumma amin. Jadi kewajiban yaitu seorang orang tua kepada sang anak-anaknya itu ada 3 perkara. Nah, yaitu al-wajibu alal walidi salah satu asya'a. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu ayuhasinu ismuhu ida akola, ida walada, yaitu memberi nama yang baik ketika lahir. Alhamdulillah diberi nama Iftah Lana Kolbin Salim ya. Kolbi, kolbi ya. Iftah Lana Kolbin Salim ya. Artinya apa gitu? Embo, embo toh. Buka Google ini. Ya, artinya Iftah Lana, ya Allah bukakanlah kepada kami kolbin salim, yaitu hati yang selamat, ya, hati yang selamat. Ya mudah-mudahan doa orang tuanya ini menjadikan daripada perantara anak ini menuju anak yang soleh, amal jariah kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Memberi nama zaman sekarang kadang wah jenenge iki wangel-angel Bu nggih. Jenenge iki wangel-angel. Muhammad itu ana sing aneh mau apa jenenge soe atau ngono Bu nggih. Muhammad, Muhammad. Makanya kalau jenenge iki piye kadang lek nulis iki wae bingung Bu nggih. Pokoknya mbok artine iki enggak ngerti. Zaman sekarang yang penting di Google buka gatoknya gatok ya wes. Pokoknya anak zaman sekarang sing jenenge to nyo no ini jarang-jarang bisa dulu nggih. Jarang-jarang. Pokoknya lah begitu lahir cengar di Google. Nggih, goleki nang Google sapa jenenge ya piro-piro. Wis jarang kok sing Pak Ustaz iki jarang. Nengok Google, wah kadang saya kurang ngerti, barang enak ngerti. Wah jenenge sapa ya? Wah ning Al-Qur'an aku anu ya wis Muhammad Kafirin. Nah, jadi nama yang bagus itu menurut daripada ajaran agama Islam, di mana nama hamba disandarkan kepada asma Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kalau nama itu memang jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Karena nama itu adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Hakul waladi alal walidi salah satu asya. Haknya seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua itu ada 3 perkara. Salah satunya memberi nama yang bagus ketika lahir. Terus menghitankan, mengakikohkan dan lain sebagainya, banyaklah tafsirannya. Yang kedua apa? Ayu'atimuhul kitaba ida akola, mendidik putra putrinya ketika sudah mulai akal. Kapan mulai akal? 7 tahun. Sebelum 7 tahun anak sekarang kan sudah banyak akal. Akal apa Pak? Dolanan ha? Ya iya. Ya terok sapa ora terok bapak mamae? Pas ya. Pas. Oh, enggak. Iya to. Iya kadang iki zaman Google iki kadang yo piye ya. Zaman internet iki yo kadang yo piye. Kadang yo arti dalili, kadang ngaji bareng yo iki Yasin sing diwaca jaga ngono. Jadi kalau saya ngaji itu kadang bukan dari sini lihat beda kok. Ada nih orang dibedake, orang diomongi, kok yo orang ngerti.
kok diomongi kok ya jajane iki ya wis kadang iki serba maka kalau kita taklim muta'alim jarang dibahas taklim muta'alim ini wae. Orang taklim kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu sudah yaitu menyampaikan hukum Allah, semua sahabat itu sama tunduk, sama diperhatikan, sambil dihayati, dipikir, cerita saja nggak berani. Sekarang kadang ustaz ceramah udah cerita, wah kadang ustaz gak ada kata ngrungokno, saingan kadang suarane, makanya kadang ustaz anggur begitu harus ceramah blok sih mikir, blok sih sound sini. Oh ini bager ora? Mereka apa disaingan omongane kalah. Ini ngerti? Usulnya kurang ini berkaro kalah apa mulai jamaah ibu-ibu. Ya Allah. Kini nomor siji Pak Bari, nomor 4 atau nomor 5 apa ya ngono? Ora. Ora beda. Nomor siji. Jadi Al-Alimul Kitabah idza aqala memberi pendidikan kepada anak kita dengan pendidikan ilmu agama. Karena apapun ceritanya kalau manusia sudah gak takut sama dosa, Masya Allah, terutama orang tua mendidiknya, nak sana ke tempat gurunya pinomat hari raya sekali. Sekarang kalau gak dikasih tugas 12, maka dalam pelajaran yang lain jangan sekali-kali orang tua itu memerintah kebaikan kepada anak, dilarang, tapi berilah contoh kebaikan kepada anak. Oke, kita yang egois loh Bu. Nah, Aji, mama nyetel TV. Kowe iki ngene. Bapake main skater. Diperintahkan contoh yang nah, yuk nang masjid. Nah, ayo ngaji, diajak bareng-bareng nonton TV ya, nanti waktunya jam sekian sampai sekian. Nonton HP ya, pokoknya kasih jam. Cuma yo wangel Pak nggih. Gadah putra diulang ngaji yen boten saged wakil Pak Bari. Ngoten nggih. Kita kadang mendidik anak secara langsung nggak langsung. Kalau kita langsung yang mendidik, ya seakan-akan ngajari wani Pak Ibu deh zaman sekarang ini. Iya. Bukan mangan itu udah berantem bisa loh Bu. Sekarang ini suruh makan udah berantem dulu. Berantem apa? Rebutan HP sih. Nonton HP makan sih. Mendidik anak kita, baik kita didik melalui lahir maupun batin, ini pernah terjadi Bapak Ibu. Pada waktu itu diterangkan dalam kitab Kamil Gobilit, ada seorang itu mukuli bapaknya. Bapak ini diantemi. Ya Allah. Bareng namanya Kiai apa? Ulama namanya Kiai Hafiz. Jadi setelah diantemi bapaknya, karena ini bapaknya orang kaya, wong sugih, anaknya cuma satu, kaya raya. Lah tidak sapa meneh dua anake, waris tunggal. Tapi alhasil sing dipremak-premake orang ngerti bareng wis gede malah ngantemi bapake. Baru lapor kiai biasa. Gunungi baru lapor Ustaz, piye Pak, tulung anakku kandhani, tulung ada biasa. Maune pas ngurungane apa-apa. Gur kretone kiat apa kretone ustate karo kretone dhewe apik kretone dhewe ngono lho. Disalib baru wis temuk Pak, tulung kandhani anak kula Pak. Iki maune menghormati gak merasa lebih sugih, merasa lebih sukses dan lain sebagainya. Mau. Tapi setelah diantemi anaknya baru Pak Yai, terus pundi niki anak kula.
kok ngantemi kula ngantek bujut, Pak. Ya Allah ya Habas. Astagfirullahaladzim, arek opo iki? Kok wis enek anak kok wis wani ngantemi wong tuwa iki kaya ngene iki. Enek opo iki? Panggil, Pak sini. Pak, putranya bukan mriki. Setelahnya itu didatangi anaknya. Pak, apa kau antemi bapakmu? Berdosa besar. Digali dari anak-anaknya. Tapi anaknya pinter jawab. Pak Yai, iya. Bukankah orang tua punya kewajiban kepada anaknya? Iya. Salah satunya Pak Yai apa itu tolong terangkan sama saya. Yang pertama, carikan ibu yang baik. Ibu yang baik, ya kalau orang dulu, orang Arab kan biasa disusukan sama orang, oke? Okay? Nah, mama saya, ini mama susu saya, mama angkat saya dan lain sebagainya. Dicarikan wong sing orang genah-genah kae Pak Yai, terus terang. Maka saya seperti ini. Terus apalagi Pak Yai? Mendidik agama. Terus kan Pak Yai, satu ayat pun saya nggak tahu. Satu ayat pun saya nggak tahu. Loh, ayat Al-Quran saya nggak diajari akhlak, saya nggak diajari ini dosa itu dosa, saya nggak disekolahkan madrasah, saya nggak diantar ngaji, saya nggak dipesantrenkan Pak Yai. Maka saya nggak tahu yang ada Quran angon. Ini jam murah kok sudah ngalami nggak pakai. Zaman dulu itu kalau namanya Rojo Koyo, wong kita terus HP-nya akeh, kebunnya akeh, dan lain sebagainya, pokoknya urutannya banyak. Nah anak ini Quran angone karena calon menjadi pewaris tunggal, makanya anaknya begitu angon kalau sangu tua, loh Pak ceritanya ini. Kalau sangu tua bali tenggen. Lah bali tenggen kabeh-kabeh kewani digebuki, bapaknya melu nesu-nesu, bapaknya sisa diantemi. Dikirai bapaknya yo padha karo ngono lho Pak ceritanya. Kenapa gak ngerti minuman keras itu haram, gak ngerti. Setelah diterangkan, jadi makanya aku seperti ini Pak, anakku seperti ini, bukan salah saya, karena salah orang tua saya. Bapak saya nggak mau mendidik saya ilmu agama, Quran angon terus. Nah, wes kayak gini, coba siapa yang salah? Pak, alhamdulillah das murah pecah dari Pak Yai ini. Syukur das nggak pecah Pak. Iseng salah sampainya durhaka kepada anaknya. Makanya zaman sekarang ini ya udah. Allah yang menentukan, yang penting bagaimana hati kita bisa menyambung dengan Allah. Proses apapun kita, profesi apapun, pangkat apapun, harta seberapapun, dan itu hanya nyambung kepada Allah, baru kita bisa merasakan nikmat. Betul? Saat ini Pak, kabel ini. Ini nggak ada gunanya kalau nggak disambungkan ke arus. Salon itu nggak ada gunanya kalau nggak disambungkan ke arus, betul nggak? Ya. Begitu juga kita, apapun pangkat kita, apapun profesi kita, kalau hatinya nggak ada Allah, nggak akan bisa menikmati apa yang kita miliki. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah cara mensyukuri nikmatmu. Ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah cara mensyukuri nikmatmu. Ini Nabi aja doa mohon kepada Allah supaya Allah beri petunjuk kita bisa bersyukur. Orang kita kadang ini nggak pernah minta, udah merasa bersyukur Pak. Udah merasa bersyukur. Karena ya Allah, Abdurrahman bin Auf kurang syukur apanya? Sahabat Nabi yang mulai yaitu Mekah, orang kaya raya, begitu mau hijrah ke Madinah disita sama itu orang kafir Quraisy. Stop, Abdurrahman, tinggal anakmu, tinggal istrimu, tinggal hartamu kalau kau mau hijrah ke Madinah. Tapi kalau kau masih tetap di sini, itu milikmu semua. Tapi kalau kau sudah pindah kau ke Madinah, kau hanya seorang diri. Sana pergi, hanya cukup perjalananmu aja. Abdurrahman bin Auf Pak, ini singkat ceritanya sampai di Mekah, namanya sampai di Madinah, orang sahabat Ansor sekarang disebut.
Itu bagaimana? Ini termasuk sahabat Muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Ada sebagian sahabat Ansar mengatakan, ya Abdurrahman, istri saya 2, rumah saya ini. Kalau kau mau, menceraikan istriku 1 untukmu. Terus kekayaan saya bagi 2, separuh untukmu. Dah ini Pak, kayak kira-kira nek kita langsung udah ya. Abdurrahman bin Auf, enggak, aku gak mau. Cukup kasih tahu aku di mana pasar. Ini Pak, Abdurrahman bin Auf orang jadi pertama jualkan tempat orang, lama-lama menjadi jualan besar, kaya raya Madinah, paling kaya dia Abdurrahman bin Auf. Bahkan sampai dia itu toilet ya, sampai dia ke toilet aja datang orang penjual unta dari negeri jiran 100 ekor. Hari tanya ajudannya, mana Abdurrahman bin Auf? Sedang di kamar mandi ya Tuhan. Ada apa Tuhan? Udah. Di mana kamar mandinya? Di sana. Tapi masih apa? Udah, aku keburu cepat. Ditanyanya, Abdurrahman, aku mau menjual 100 ekor unta. Kalau kamu setuju, kamu DM saja. Baru di kamar mandi. Udah. Oke, berarti 100 ekor unta. Udah bayaran sama ajudannya, tanda tangan, tanda jadi. Belum siap, datang lagi dari negara jiran juga. Ya Abdurrahman bin Auf, aku butuh 100 ekor unta. Kalau kau setuju yang baru tadi, aku kasih untung sekian. Kalau kau setuju, cukup diam saja. Udah, baru di kamar mandi 100 ekor unta kali 500.000 kilo, 50 juta. Belum siap kamar mandi, itu contoh umpama. Saking kaya raya Abdurrahman bin Auf. Sudah saking kaya rayanya, yaitu ia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni faqiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang larat ya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf itu, Masya Allah, berdoa kepada Allah jadi wong larat, wong sugih, blegedu, kepengin dadi wong larat. Kan wong ngene iki ngomong ngene. Reneng. Andai kata ini tak viral no. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin ya Allah. Berdoa kepada Allah. Karena apa? Abdurrahman bin Auf ini mikir-mikir, iya yo, duit-duit kuah kene yo ora penak. Mangan sate rasanya biasa-biasa aja. Ayam potong rasanya gak pate enak. Apa lah donya iki sing enak yo dipangan. Kabeh dirasakno rasanya gak enak. Lah delokke orang fakir miskin mangan ayam potong blek-blek-blek. Mangan sate blek-blek-blek. Enggak kabeh enak. Kulup yo blek-blek-blek kabeh. Kok serba nikmat, tidur nang bawah pokok kurma, bawah pokok sawit yo enak angker, iso ngorok-ngorok. Kereta disandarkan gak peduli colong wong. Labdong-labdong. Ya ini ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Bukan hanya doa saja, disyariati Pak oleh Abdurrahman bin Auf. Disyariati. Apa syariatnya? Syariatnya pada waktu itu orang Madinah itu panen kurma. Kurmanya dipangan orang semuanya. Gak enak, pokoknya kurmanya bosok. Gagal panen. Orang Madinah sama sedih, ya Allah. Langkung go iki padahal nanti nek aku panen tak go bayar arisan sakmene, go tuku kanu sakmene, sudah semua diperhitungkan. Rupanya yaitu panenannya totoren kabeh. Semua orang Madinah sama sedih gagal panen kurma, padahal waktu itu sudah digadang-gadang panen raya. Pokoknya panen raya. Rupanya Abdurrahman bin Auf, ya sudah, kalian gak usah khawatir. Semua kurma kalian ambilin semua, bawa kemari, ku beli semua dengan harga kurma yang super. Pokoknya orang Madinah kaget. Toke-toke lain, toke-toke kurma lain. Ini Abdurrahman bin Auf ini aku dikasihkan aja gak mau, kok dewani nuku harga super. Terus alamat aku blok ini Abdurrahman, bunuh diri Abdurrahman ini. Pokoknya takut.
Nah, bapak semuanya sekarang pengen jadi wong melarat. Wah, semuanya orang Madinah ini sama berbondong-bondong dan mendoakan sama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, makasih ya, mudah-mudahan rezeki Allah melimpahkan padamu yang telah mau kamu beli, yaitu kurma saya yang busuk ini. Ayah, padahal arpe pengen jadi wong miskin mau, kepengen jadi wong melarat. Wah, semuanya gudangnya dipenuhi dengan kurma bosok. Kurma bosok. Nek jenenge wong nasib wong dadi sugih, yo. Boyo nganu jenenge ibaratnya kayak kita ini Pak Buge, kayak seperti kalau mang karakternya lemu, boyo mangan sithik tetep lemu, lelek karepe mengkuru yo mangan wake ya tetep. Lah seperti itulah dunia ini rupanya. Lah Abdurrahman bin Auf ini Masya Allah udah wes menyetek gunung kurma bosok, gudangnya penuh dengan kurma bosok. Harapan orang pokoknya nggak payu, kena ngendi, tapi Allah itu takdir menyatakan lain. Orang negeri Yaman kena kelanda virus, buah virus apa? Nek corona gitu. Kena kelanda virus, menurut dokter diteliti nyari obatnya, vaksinnya di mana? Pokoknya udah ini medis pada waktu itu meneliti. Rupanya ini ada satu musim yang berada di Madinah yang menyerang daripada kurma-kurma orang Madinah, kurma ini kotoran. Itulah vaksinnya rupanya di situ. Hanya di Madinah yang ada. Datanglah Presiden Yaman. Lagi presiden lah zaman dulu kerajaan. Datang. Mohon kepada Abdurrahman yang berapa gudang tadi kurma-kurma bosok tadi. Oh itu kumu piro karo rakyat itu. Kalau saya mau belinya ya kayak yaitu kurma super. Udah, aku kasih 3 kali lipat dari harga itu. Yes. Loh Pak, nek nasibnya karena itu melarat malah tambah. Makanya kalau kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah bisa menikmati apa yang Allah beri kepada kita. Kalau kita nggak bisa menikmati apa yang Allah berikan, usaha, nggak mau bersyukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah nggak akan mengasih kebahagiaan. Apa yang disampaikan oleh Rasul, lam yaskurin nas, lam yaskurlah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan manusia yang ada di sekitarnya, maka Allah nggak akan maka Allah yaitu akan menghukumnya tidak bisa bahagia dengan apa yang dia miliki. Karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita itu melalui orang sekitar kita. Siapa? Orang tua tadi kami sampaikan. Orang yang pernah berjasa dengan kita. Siapa lagi? Saudara-saudara kita, Pak. Maka Allah amanahkan kepada kita kon akur kalau dulur. Kon akur kalau tonggo. Memang cobaannya banyak karena jaminan pahalanya juga akeh. Orang kalau nggak bisa akur dengan saudaranya, orang kalau nggak bisa akur dengan tetangganya, nggak akan bisa menikmati yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Termasuk dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengkufuri nikmat. Apa ancaman Allah? Inna adzabillah sadid. Kita bersyukur Pak dari wong tua. Kita bersyukur punya orang tua. Coba andai kata kita dibesarkan di panti asuhan, yang anak ditemukan di bawah pohon, yang anak ditemukan di bawah sawit, yang anak ditemukan di pinggir jalan, yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya, hidup sebatang kara. Coba andai kata itu kita. Ini Pak, kita udah jelas siapa orang tua kita, siapa mama kita, siapa nasab kita, maka andai kata nggak mau mendoakan mereka, termasuklah kita orang-orang yang mengkufuri nikmat. Kemudian kita alhamdulillah dikasih sedulur, kakak, adik dan lain sebagainya. Kadang-kala yo mang jengkelke, yo kadang nyenengke. Apabila kita sia-siakan, Allah ngasih, coba kita bayangkan orang yang tunggal, nggak punya abang, nggak punya adik, hidup sendiri nggak punya dulur. Coba itu andai kata kita. Apa yang ada kita sendiri. Jangan kita terucap.
apa ucapan kita? Apa urusan karo dulur malah ribet, mendingan urusan karo wong liya. Jangan terucap walaupun yang seperti itu. Karena andai kata kita terucap seperti itu, nanti Allah akan menghukum kepada kita ribet urusan karo dulur. Mergo apa? Atine wis yakin ngono kuwi. Orang kalau nggak akur dengan dulur, kalau tonggo, ikut, hati itu sempit, capek, pikiran capek, hati capek. Kalau sudah supaya capek, apa salah? Salah yang nggak menentu. Samiro mak. Wah, bisa. Nah, mudah-mudahan ada manfaat khitan, walimatul khitan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur dalam yaitu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Amin Allahumma. Dan Allah menjadikan yaitu kita sabar menjalankan kewajiban, sabar meninggalkan larangan. Memang kita menjalankan kewajiban itu Masya Allah penuh harus dengan kesabaran, Pak. Penuh dengan kesabaran, terutama sabar membina hati kita yang selalu buruk sangka, ya, selalu buruk sangka. Ini kadang ada orang menuduh seseorang, wah rajin dan masjid, angkat-angkat telur aja dia, paling cuma cari nama saja dia itu. Wah, cari apa? Rajin dan masjid, golek nganu rajin jamak nang musola lah, paling-paling dia itu cuman cari-cari apa ya namanya ya, alah pokoknya golek-golek. Andai kata kita yaitu hati kita kok punya prasangka seperti itu kepada seseorang, kita kembalikan sama kita. Orang ini kalau memang niat berjuang ikhlas, memang kalau ikhlas bukan tingkatan kita. Kalau ngaji tentang ikhlas lama apa ya kan? Bukan tingkatan kita. Ikhlas orang mukhlisin itu bukan tingkatan kita, tapi kita berjuang ikhlas. Kalau memang orang ini berjuang ikhlas, gak sampai 40 hari wis mundur. Kalau orang hanya mau cari nama dengan atas nama mau berjamaah, mau sholat ke masjid, mau sholat ke musola, mau pengajian-pengajian, gak nyampe 40 hari wis mundur. Tapi kalau dia kok 40 hari lebih, sampai tahunan juga dia rajin ke masjid ke musola, kok kita punya prasangka seperti itu, berarti hati kita yang bermasalah. Nyatanya dia istiqomah. Orang yang ikhlas enggak akan bisa istiqomah. Tapi kalau sudah istiqomah, itu jawahir seperti mutiara. Al jawahir seperti mutiara. Namanya mutiara, walaupun nang ngendi wae tetap berharga. Emas, walaupun campur letrong, harganya murah kira-kira, ya tetap berharga. Walaupun yang setelin, walaupun dicomberan, walaupun dipeceran, walaupun dibuang singkir-singkirkan, orang pada dikagok, tapi kalau istiqomah tetap berharga. Ya mudah-mudahan keistiqomahan kita bisa kita langgengkan, keimanan kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Semoga acara Bapak Sugeng sekeluarga yang diadakan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan semua. Amin Allahumma amin. Dan hajah munajah beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma aqbil aqwam tariq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kali